Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaih tatanazzal ar-rahmat wal barakat wan nafahat wal imdadat. Allahumma salli wa sallim wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Habaibana al-muhtaramin, para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Walid Al-Habib Hamid bin Salim Maulid Dawila, Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Haddar, Al-Habib Abdullah Al-Habshi, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Attas, Al-Habib Mustafa Al-Jufri, dan para habaib yang lainnya, tumateng para kiai, para alim, para ulama, para guru-guru kawula, tumateng Romo Yai Najib Zamzami, tumateng Romo Yai Nawawi, Yai Hafid, Yai Abdullah Said, tumateng keluarga besar guru kita semuanya, mursyid kita semuanya, Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, tumateng Yai Faik, Gus Kevin, tumateng Neng Syairah, dan tumateng Kiai Husni Mubarak. Begitu juga tumateng semua rekan-rekan daripada Imam Khususi dan sedanten para Jam'iyah Al-Khidmah, dan juga Sahibul Bait Haji Haristiono sekeluarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kula panjenengan sareng-sareng sami-sami berzikir dumateng Gusti Allah. Kula panjenengan sareng-sareng sami-sami membaca manaqib Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga membaca maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu tujuannya adalah satu, agar bertambah cinta dan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bertambah cinta dan mahabbah kita kepada wali-wali Allah. Itulah harapan dari guru kita Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari. Tidak ada yang bisa kita ungkapkan dan kita ucapkan kecuali terima kasih kita kepada beliau, kecuali jazakumullah khair atas bimbingan, irsyadat, dan juga ajakan beliau agar kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang telah diajarkan oleh para wali Allah. Inilah yang telah diajarkan oleh orang-orang soleh di antara kita. Bagaimana hendaknya seorang murid, seorang jamaah, seorang pecinta, bagaimana hubungan kita terhadap guru kita, bagaimana hubungan kita kepada pendidik kita, bagaimana hubungan kita terhadap orang yang mengajak kita untuk selamat dunia dan akhirat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi pernah suatu saat beliau mengatakan, apabila datang rasa sedih, datang rasa gundah gulana di dalam kehidupanku, tidak ada satu obat yang bisa menenangkanku, yang membuat hatiku menjadi senang, kecuali aku duduk di majelis guruku.
Itulah yang dilakukan oleh para wali Allah. Mereka sudah tahu, mereka sudah faham bagaimana seorang murid harus berlaku terhadap gurunya. Setiap acara al-khidmah, setiap pergelaran acara al-khidmah, selalu kita teringat bagaimana jasa guru kita. Kita teringat bagaimana jasa beliau Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrori. Kalau kita fikir bagaimana beliau bisa menjadikan hidupnya seperti ini, semuanya adalah satu, menginginkan kita bahagia dunia dan akhirat, menginginkan kita selamat, menginginkan kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah majelis warisan beliau. Inilah majelis yang sungguh indah, sebuah gerbong yang mengajak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak setiap hari kecuali bertambah mahabbah seorang hamba, seorang umat terhadap Nabi Muhammad, kecuali itulah hamba-hamba yang sukses dan berhasil. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita, bagaimana amal kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana keseharian kita, jauh daripada apa yang diminta Allah kepada kita. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi Muhammad, seorang A'rabi, seorang orang dusun, seorang yang polos. Dia datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, aku bertanya, kapan datangnya hari kiamat?" Tersenyum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai fulan, tahukah kau kiamat? Tahukah kau bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Semua orang takut. Jangankan kita, para anbiya, mereka takut. Mereka mengatakan, waktu umatnya datang kepada mereka, satu kata yang mereka katakan, nafsi, nafsi. Saat ini kau jangan minta tolong kepadaku. Saat ini kau jangan datang kepadaku. Saat ini kau jangan melihatku. Kau lihat bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini." Nabi Muhammad mengatakan kepada orang tersebut, dahsyat kiamat itu, luar biasa kiamat itu. Apa yang kau nantikan dari kiamat? Apa yang kau inginkan dari kiamat? Persiapan apa yang kau punya? Bekal apa yang akan kau bawa? Seorang yang polos ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak banyak amalku, sholatku hanya biasa saja, begitu juga puasaku, sedekah pun tidak, aku seorang yang miskin. Jangankan untuk bersedekah, untuk makan aku dan keluargaku sulit, sehingga aku tidak punya ibadah ya Rasulullah. Tapi hanya satu yang aku punya modal yang begitu hebat ya Rasulullah. Aku hanya punya satu modal ya Rasulullah. Apakah itu? Aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Aku cinta kepadamu ya Rasulullah." Tersenyum Nabi Muhammad, bangga Nabi Muhammad, bahagia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Saat ini kita tidak punya amal apa-apa, terutama al-fakir. Tapi kita punya satu, kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta terhadap guru kita, kita cinta terhadap Hadratus Syekh. Tidak ada pegangan yang bisa kita pegang kecuali pegangan tangan beliau agar disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, istiqomahlah kita di majelis al-khidmah. Ini majelis yang luar biasa. Pendirinya bukan fulan atau fulan, bukan orang biasa, tapi seorang yang punya martabat tinggi di sisi Allah. Berapa tahun beliau meninggal dunia? Berapa tahun beliau meninggalkan kita? Secara lahiriah kita tidak bisa melihat beliau, tapi beliau selalu melihat kita. Beliau memantau kita.
Beliau begitu bangga terhadap kita apabila kita istiqomah dan ada di majelis ini. Tidak ada yang bisa buat bangga guru kita kecuali hadirnya kita di majelis ini. Kita lihat bagaimana Syekh Ali bin Abdullah Baros, seorang biasa yang awalnya bidayahnya dia seorang yang hanya biasa, seorang murid. Maaf, di dalam pemahaman tentang ilmu pun beliau sulit. Hanya satu yang beliau punya, begitu cintanya terhadap gurunya. Tidak ada yang hebat kecuali gurunya. Dan inilah yang diajarkan oleh para salafun saleh. Inilah yang diajarkan oleh orang-orang sebelum kita yang telah berhasil menjalani dunia ini. Apabila kita memandang guru kita dengan pandangan biasa, itu yang akan kita dapat. Al-madad fil mashhad. Kita lihat apabila pengagungan terhadap guru yang luar biasa dari seorang murid, itulah yang akan seorang murid dapatkan dari gurunya. Kita lihat bagaimana Syekh Ali bin Abdullah Baros, seorang yang biasa, tapi begitu cintanya terhadap gurunya. Tidak pernah dia lepas dari gurunya. Bahkan beliau mengatakan, apabila aku membaca sebuah kitab, kemudian guruku datang, aku tutup kitab itu. Aku pandang guruku dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Karena disitulah cahaya Allah yang diturunkan di atas muka bumi ini. Karena merekalah wirathu Rasulillah. Merekalah pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jagalah hati kita. Jagalah hubungan kita terhadap guru kita. Jagalah bagaimana akhlak kita. Jagalah bagaimana adab kita. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, apabila kau ingin dekat dengan Allah, kau ingin dekat dengan Nabi Muhammad, dekati orang-orang yang dekat Allah dan dekat Nabi Muhammad. Dan Habib Ali mengatakan, modal untuk kita dekat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad, adab. Jagalah adab kita. Jagalah hati kita. Jagalah bagaimana husnudzon kita. Pandang dengan pandangan ta'zim. Kita lihat saat ini bagaimana putra-putra dari Hadratus Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat terhadap beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau kekuatan zahir batin untuk membimbing kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga majlis al-khidmah. Semoga Allah ta'ala langgengkan majlis al-khidmah ila yaumil qiyamah. Semoga Allah bantu orang-orang yang membantu berjalannya majlis al-khidmah. Dan semoga baginda Nabi Muhammad SAW ridha. Dan baginda Nabi Muhammad SAW kelak akan menanti kita bersama Hadratus Syekh Ki Ahmad Asrari, dan bersama-sama kita akan masuk surganya Allah. Dan semoga yang hadir di majelis ini, yang sakit Allah berikan sembuh, yang susah Allah berikan kelapangan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rezeki lahir dan batin, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan semoga Hadratus Syekh selalu berada di dalam hati kita, dan sehingga kita berada di majelis ini penuh dengan adab, penuh dengan akhlak, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kaki kita untuk selalu mengikuti jalan dari Hadratus Syekh. Jangan pernah kita melihat ke sana dan ke sini, kita ikuti jalan beliau, kita ikuti jalur beliau, kita ikuti jalur dari anak-anak beliau, sehingga kita akan bertemu dengan guru kita dalam keadaan guru kita ridha terhadap kita. Semoga kita semuanya diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil
Ampunkan dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Subhani jud lana binurani بالولي قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني يا رب يا الله يا معدي بالأوضاع لا تبدي بالولي والمرشد شيخ أحمد أسرري يا رب يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا رب يا الله يا رحمن Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang benar datangnya saking Gusti Allah, salah saking kula pribadi. Kula nun ngapunten lek wonten salah wonten keliru hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.